Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo pejuang UTBK dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya persiapan UTBK gelombang pertama ya? Oke, di video kali ini kita akan bahas soal UTBK hari ke-8. Nah, sebelum itu silahkan teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like. Jika tidak suka, silahkan dislike. Langsung saja kita ke nomor 1. Untuk nomor 1 ini adalah nomor terakhir di video sebelumnya ya. Jadi terima kasih yang udah jawab. Kita akan bahas aja ya. Di sini itu untuk operasi seperti ini kita utamakan itu yang di dalam kurung dulu ya. Berarti yang ini dulu nih. 1 kita kurangi dengan ini kan setengah. Kalau pembagian itu ya tinggal dikali 8/5 dibalikan. Nah, ini yang pertama kita operasikan. Kemudian ini juga bisa sih langsung diganti jadi kali 3/1. Kemudian dijumlahkan dengan 7/5. Nah, di sini kita ke sini aja ya, ke zona aman. 1 minus, ini kan bisa dicoret tuh. Dapat 4, berarti 4/5. Nah, 4/5 kita kali dengan 3/1. Kemudian dijumlahkan dengan 7/5. Ini berapa? Ya tinggal dikali aja kan, atas kali atas, bawah kali bawah. 4 kali 3, 12. 12/5 kali 1, 5. Berarti 1 minus 12/5. Ditambah 7/5. Nah, untuk operasi pengurangan dan penjumlahan, ya bebas. Mau dari kiri atau mau dari kanan, bebas ya. Karena di sini bawahnya 5, ini kita ganti satunya menjadi 5/5. 5/5 kita kurangi dengan 12/5 ditambah 7/5. Enaknya gini, 5 tambah 7, 12. 12 kurang 12, berapa? 0 ya. Nah, berarti ini 0/5. 0/5 berapa? Ya, 0 kan. 0 kali 5, 0. Gitu, teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut, nomor 2. Diketahui grafik efek sebagai berikut seperti di gambar ya. Jika F negatif 3 adalah Z dan F0 adalah Y, maka nilai dari 1000 FY ditambah FZ berapa? Gimana teman-teman caranya? Berarti kita lihat aja nih. F negatif 3. F negatif 3 itu sama dengan Z. Dimana F negatif 3 itu apa sih? Kita lihat negatif 3 itu ini kan 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, ya nggak? Nah, ini kan nilainya berapa sih? Oh, ini kan 1, berarti 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa Z-nya adalah 1. Kemudian, ini yang pertama. Yang kedua, ada F0. F0 itu katanya sama dengan Y. Jadi, F0 kita lihat. Mana sih? Oh, ini kan F0. Nah, Y-nya berapa sih? Ini kan X ya, ini Y. Berarti si Y-nya ya ini. Berapa sih ini? Tuh 2, 3. Nah, berarti F0 itu sama dengan 3. Dapat disimpulkan Y-nya sama dengan 3. Yang ditanya, 1000 FY. 1000 FY ditambah FZ. FY berapa sih? F0 kan? Nah, bukan. Y-nya 3 ya. F3. Berarti 1000 F3 ditambah FZ-nya berapa? 1. F3 berapa sih? Kita lihat 3 ini kan. Tuh 2, 3 nih. Nah, ini berapa F3? 0 kan? Nah, berarti ini 0 teman-teman. 0 dikali 1000. Dijumlahkan dengan F1. F1 itu kan ini. Ini kan 1. Berapa? Ini kan 1 juga. Nah, berarti tambah 1.
0 tambah 1 adalah 1. Maka jawabannya adalah B. Lanjut, nomor 3. Garis singgung pada kurva Y 2x pangkat 3 minus x kuadrat. Di titik potongnya dengan sumbu x yang absisnya positif. Absis ini bisa dibilang x ya. Mempunyai gradien, berarti yang ditanya itu gradiennya. Gimana teman-teman? Konsep dari gradien itu kita tahu bisa delta Y per delta X, kemudian tangan alfa, tangan theta gitu kan. Kemudian bisa juga apa? Turunan kan. Atau dy per dx gitu kan. Nah, ini definisi dari gradien itu banyak banget ya sebenarnya. Gimana yang diketahuinya? Karena di sini yang diketahuinya adalah kurva, berarti kita langsung aja turunkan gitu kan. Nanti itu adalah gradiennya. Berarti ketika Y sama dengan 2X pangkat 3 minus X kuadrat, turunannya itu adalah berapa? 3 kali 2, 6. 6X berkurang 1 kan? 2. Minus. Turunin 2X berkurang 1, pangkat 1. Gak usah ditulis. Nah, ini itu kan gradien teman-teman. Tapi kan ini masih ada X-nya kan? Nah, berarti nanti si X-nya itu kita substitusikan ke sini. Nanti akan jadi gradien kan? Nah, dari mana kita dapat X? Di sini itu kan kita lihat titik potongnya dengan sumbu X. Berarti artinya dia itu memotong sumbu X ya. Kalau dia memotong sumbu X, memotong sumbu X itu kan artinya Y sama dengan 0, ya nggak? Kalau Y-nya sama dengan 0, ya udah berarti persamaan ini Y-nya sama dengan 0 gitu kan. Berarti kan ada Y sama dengan 2X pangkat 3 minus X kuadrat. Y-nya 0, ya udah masukin aja. 2X pangkat 3 minus X kuadrat. Nah, ini gimana kita faktorkan? Karena ada X kuadrat, kita keluarkan X kuadratnya. Nanti dapat 2X, kemudian minus 1. Nah, berarti di sini kita tahu bahwa kalau X kuadrat dulu berarti X kuadrat sama dengan 0 atau yang ini kan 2X minus 1 yang sama dengan 0. Maka 2X sama dengan 1, X-nya adalah setengah. Dan ini itu X-nya berapa? Akar 0 ya, 0. Karena kita lihat nih teman-teman, syaratnya X-nya itu atau absisnya positif kan? Berarti kalau positif ngambil yang setengah. Berarti di sini Y aksennya adalah 6. Setengah kuadrat minus 2 kali setengah. Nah, berarti kalau kita kerjakan 6 kali seperempat ya. Kurangi dengan, ini kan 2 kali setengah ya, coret-coret dapat 1. 6 per 4 itu kalau kita bagi 2 semuanya dapat berapa? 3 per 2 ya. 3 per 2 kalau dia 1 itu 2 per 2. Jadi jawabannya 3 kurang 2, 1 per 2. Ada nggak? Ada, jawabannya E. Paham ya? Nomor 4. Oke, di sini diketahui U1, U2, U3, UN merupakan suatu barisan. Oke. Dengan U1 itu 10, U3 itu minus 2. Jika UN-nya adalah UN plus 1 ditambah 2 UN plus 2, nilai dari U2 dikurangi U4. Gimana teman-teman? Sebenarnya kita langsung aja nih, yang ditanyakan itu kan U2 dan U4 dikurangi. Ya udah U2 gimana caranya biar jadi 2 di sini? Ya kalau nggak di sininya 2, ya ini pun bisa kan, misalnya 1. 1 tambah 1 kan 2. Nanti U1-nya di sini ada. Tuh, berarti kita menggunakan N-nya 1 aja ya. Misalnya N-nya 1. Jadi dapat U1 sama dengan U. 1 tambah 1, 2. Ditambah 2 kali 1 tambah 2. 3. U3. U1 ada nggak? Ada 10.
sama dengan U2 yang ditanyakan ditambah 2 kali U3 minus 2. Berarti didapat U2-nya itu adalah, ini kan min 4 nih, pindah ruas jadi positif 4 tambah 10, 14. Nah, dapat U2-nya 14. Sekarang U4 nih. Biar jadi 4, bisa di sini 3. Cuma di sini kita ada nggak U3? Ada. Di sininya 3. Kalau 3 tambah 2 kan 5. Berarti jangan pakai 3. Kalau misalnya di sini, kalau kita pakai 2, ini kan 4 nih bisa. 2 tambah 1, 3. Ada nih U3. Terus di sini 2. Ada nggak U2? Ada ini. Nah, berarti nyari amannya adalah N-nya adalah 2 kan. U2 sama dengan U2 tambah 1. Ya nggak? 3. Tambah 2 kali U4. Nah, U2-nya 14 sama dengan U3-nya minus 2. Ditambah 2 kali U4 yang ditanyakan. Jadi 2 kali U4 ini kan minusnya pindah ruas jadi positif nih. 14 tambah 2, 16. Maka U4-nya adalah 16 bagi 2, 8. Yang ditanyakan adalah U2 dikurangi U4. Berarti 14 kurang 8 yaitu 6. C. 5. Jumlah siswa suatu sekolah adalah 100. 50 siswa suka matematika, 70 siswa suka bahasa Inggris. Jika X dan Y adalah maksimum dan minimum, artinya berarti maksimumnya X, Y-nya minimum. Yang menyukai keduanya. Oke, gimana nih? Maka X tambah Y. Nah, oke, pertama-tama kita harus cari dulu. Kalau misalkan di sini kita menggunakan diagram Venn, semesta itu kan 100 ya. Nah, kalau kita misalnya mau, kan ini menyukai keduanya ya. Kan biasanya gini nih. Nah, ada irisannya gitu kan. Karena kan di sini bisa nih yang menyukai keduanya. Nah, karena di sini maksimumnya X dan minimumnya Y, berarti kalau bentuknya kayak gini tuh, ini pasti minimum gitu kan, berarti Y. Berapa Y-nya? Ya kita lihat di sini tuh yang ada matematika sama bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya mau menjumlahkan, kalau misalnya mau mencari irisannya atau yang minimum, itu tuh tinggal dijumlahin aja teman-teman. M ditambah BI dikurangi dengan semestanya gitu. 100 ini semestanya gitu ya. Berarti M-nya itu berapa sih? M yang matematika ya. 50 ditambah dengan 70 kurangi 100. Berarti berapa nih? 120 kurangi 100 yaitu 20. Nah, ini itu adalah apa? Y, yaitu suka keduanya minimum. Nah, ini ya. Kemudian yang maksimum gimana? Yang maksimum itu kita lihat teman-teman. 50 dengan 70 itu yang kecil yang mana? Yang 50 kan? Nah, berarti 50-nya ada di dalam gitu. Ini 50 berarti yang matematika ya. Nah, berarti yang paling luarnya itu adalah bahasa Inggris gitu kan. Dimana bahasa Inggris itu kan harusnya 70 nih. Karena di sini udah 50 ya, berarti sisanya berapa? 50 ditambah 20 kan? Ini kan 70. Nah, di sini kan ada yang menyukai keduanya kan? Nah, yang maksimum yang mana? Ya yang ini dong, yang si M. Jadi yang maksimum itu 50 teman-teman. Jadi yang suka keduanya maksimum adalah 50. Kenapa ya? Si M bisa 50, si BI bisa 50. Tapi kalau 20 ya nggak bisa kan. Ini masih minimum gitu. Jadi yang paling maksimum itu adalah 50 ya. Kemudian yang ditanya itu X tambah Y. Ya udah X-nya adalah, ini kan X ya. 50 tambah 20 yaitu 70.
D. Paham ya? Lanjut. Jika luas persegi yang tidak berwarna gelap sama dengan 2 cm kuadrat, maka luas daerah yang berwarna gelap. Oke, gimana teman-teman? Berarti di sini itu kita tahu luas persegi yang tidak berwarna gelap. Berarti yang ini ya, yang putih. Itu adalah 2 cm kuadrat. Yang namanya luas itu adalah sisi kuadrat ya, luas persegi. Berarti 2 itu sama dengan sisi kuadrat, ya nggak? Karena luasnya kan 2. Berarti S itu apa? Ya, berarti akar 2 ya. Nah, S itu apa sih? Sisi kan? Nah, kalau sisinya itu akar 2, ini kan sisi, pasti akar 2 semua. Nah, diagonal ini berapa sih? Diagonal AC, atau AC itu bisa dibilang diameter ya. Diameter lingkaran. Kemudian kalau digambar ini ya diagonal kan. Diagonal dari perseginya gitu. Berarti gimana teman-teman? Untuk mencari diagonal kan kita tahu 2 akar A kan. Diagonal itu kan A akar 2, ya nggak? Setuju nggak? Diagonal kalau di dalam bangun ruang itu kan ada yang namanya diagonal sisi sama diagonal ruang ya. Kalau diagonal sisi ini A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau kita mencari A, F, ini F ya, itu kan diagonal sisi. Misalnya rusuknya itu A. A akar 2 ya. Nah, berarti kalau AG-nya diagonal ruang, itu adalah A akar 3. Gitu teman-teman. Ingatnya gitu aja kalau teman-teman lupa. Nah, berarti di sini A akar 2, di mana A-nya itu adalah sisi kan. Yaitu akar 2. Ya udah, akar 2 kali akar 2. Berapa sih? Ya 2. Nah, berarti dapat disimpulkan diagonalnya itu 2 atau diameternya itu 2. Ini 2, teman-teman. Maka jari-jarinya berapa? Ya jari-jari kan setengahnya dari diagonal, berarti 1. Nah, kalau jari-jarinya 1, yang ditanya itu adalah luas daerah yang berwarna gelap. Berarti luas lingkaran ini kita kurangi dengan luas persegi kan. Nah, luas lingkaran itu berapa sih? Pi R kuadrat kan. Dimana pi-nya itu ya pi doang aja. R-nya itu adalah 1. 1 kuadrat ya 1, gak usah kan. Berarti luasnya adalah pi. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah luas daerah yang berwarna gelap, ya berarti luas lingkaran kita kurangi dengan luas persegi. Luas lingkarannya pi, kita kurangi dengan luas lingkarannya adalah 2 ya. Berarti jawabannya pi dikurangi 2 cm kuadrat. Jawabannya adalah A. Setuju ya? 7. Median 7 bilangan adalah 12, 18, 6X, 18, 4, 24 adalah X gitu ya. Jadi median 7 bilangan ini adalah X. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Untuk P itu adalah X dan Q rata-rata data. Nah, gimana teman-teman? Kita lihat dulu nih untuk P itu adalah X. X itu apa sih? Median kan? Nah, median dari data ini ya kita urutkan dulu ya. Yang terkecil itu 4, 6, kemudian 12, 18, 18. Yang namanya median itu kan data tengah, karena datanya ada 7, ya tengah-tengahnya harusnya di keempat. Nah, X itu adalah median kan. Ya udah sisanya ini 18, 18 sama 24. Nah, berarti setuju ya, X-nya adalah median gitu kan di sini nih. Oh iya teman-teman, di sini ada yang typo ya. Ini tuh 15 ya. Ini tuh 15, berarti di sini juga ini bukan 18 ya. Yang ini aja deh. Ini tuh adalah 15 ya.
Nah, kalau udah gini enak. Berarti di sini kita tahu nih X-nya itu berarti kalau enggak bisa kita tulis gini. Kalau enggak 13 ya 14. Setuju nggak? 6, 4, 6, 12, 13 atau 14, 15 dan seterusnya gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya kita si X-nya itu adalah 13, rata-ratanya berapa? Coba. 4 tambah 6 tambah 12 tambah 13 tambah 18 tambah 24 kita bagi dengan jumlahnya 7 ya. Nah, berarti ini aja 10, kemudian ini aja 30, 30, 40 berarti kan 40, 53, kemudian kalau ditambah 24 itu adalah 77 kan. Nah, kalau 77 kita bagi dengan 7 itu hasilnya 11 kan. Nah, berarti dapat disimpulkan ini itu kan apa sih, Ki ya? Dan ini itu adalah P. Jadi si P lebih besar daripada Q. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya yang pertama ya, kalau misalnya si X-nya itu adalah 14. Jadi kan langsung aja kan, ya 77 tambah 1 aja kan, berarti 78 dibagi 7 berapa? Ya ibaratnya 11 komaan lah gitu kan. Nggak nyampe 14, ya udah tetap si P lebih besar daripada Q. Dapat disimpulkan jawabannya adalah A. Gitu ya teman-teman. 8. Sebuah kode rahasia terdiri dari 4 digit. Digit pertama huruf vokal bukan U. Digit kedua angka genap. Digit ketiga huruf vokal A. Digit keempat diisi angka 0 ini 0,1, 2, 3, 4, 5 ya maksudnya. Nah, jika setiap digit harus berbeda, oke harus berbeda nih. Maka banyaknya kode rahasia adalah berapa gitu kan. Nah, oke teman-teman, berarti kita buat misalnya ada kotak, kotaknya itu kan ada 4 digit tuh. 1, 2, 3, 4. Nah, katanya digit pertama huruf vokal bukan U. Bukan U itu huruf vokalnya apa aja sih? Ya berarti A, I, U, E berarti kan sama O. Nah, ini digit pertama. Digit kedua angka genap. Angka genap itu apa aja, teman-teman? Kalau teman-teman baru tahu 0 itu ternyata genap loh. 0, 2 karena nggak ada syarat angkanya dari berapa sampai berapa ya udah. Ibaratnya 0 sampai 9 aja kan. 0, 2, 4, 6, 8 gitu kan. Nah, ini untuk angka genap. Kemudian C itu digit ketiga huruf vokal A. Berarti ya udah ini kan katanya digit ketiga A doang. Ya udah ini ya sebenarnya udah pasti satu aja kan A doang gitu kan. Ini udah pasti. Berarti yang pasti mah udah aja langsung satu gitu. Nah, untuk yang keempat itu apa? Digit keempat diisi angka 0, 1, 2, 3 sampai 5. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, yang dapat kita isi pasti itu yang ini kan A-nya 1. Otomatis yang digit pertama itu A nggak boleh dong karena kan udah masuk sini. Karena di sini berbeda kan. Berarti sisanya I, E, O ada berapa? 3. Nah, gitu ya. Nah, untuk ini aman. Tapi untuk yang digit kedua, kita gak bisa ada 1, 2, 3, 4, 5. Masukin 5. Kemudian ini ada 6, masukin 6. Gak bisa, teman-teman. Kenapa gak bisa? Karena di sini ya ada irisannya gitu kan. Ada yang sama gitu. Sedangkan yang ditanyakan itu yang berbeda. Kalau misalnya kita masukin 0 ke sini, berarti di sini ya 0-nya gak usah lagi kan. Sisanya 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi gimana? Kita breakdown dulu ya. Pertama itu misalnya ini tetap 1, 2, 3, 4. Nah,
kita rubah aja ini teman-teman menjadi genap dan ganjil gitu kan. Nah, kalau misalnya berarti kan yang ini tetap ya, ini aman. Berarti yang ini itu tetap 0, 2, 4, 6, 8. Dan ini misalnya kita buat yang genap dulu ya, yang genap misalnya. Yang genap itu apa aja? 0, 2, 4 kan? Ya udah 0, 2, 4. Nah, berarti di sini ada berapa? 1, 2, 3 kan? Nah, berarti di sini 3 gitu. Nah, efeknya apa? Kalau dia genap, ya udah ini itu ya kita diambil satu kan? Karena di sini ada gitu. Ya udah sisanya berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi di sini 4 gitu, teman-teman. Karena ya dia masuk 0 atau masuk 2 atau masuk 4. Berarti di sini pun ya kita dikurangi satu aja gitu. Nah, berarti di sini itu berapa sih kalau kita kali 12 dikali 3 itu adalah 36 ya. Kemudian yang kedua kalau misalnya dia itu ngambilnya yang ganjil. Berarti 1, 2, 3. Ini itu ganjil ya. Ganjil itu yang mana? 1, 3, 5. 1, 3, 5. Nah, ini tetap aman 3 sama 1. Yang ini juga 0, 2, 4, 6, 8. Nah, teman-teman lihat, di sini tuh kan ganjil tuh 1, 3, 5, ya udah ada 3. Nah, tapi ngefek nggak ke sini? Enggak ya, karena ya nggak ada yang sama kan? Ini genap, ini ganjil. Ya udah, ini nggak merubah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Nah, berarti di sini 15. 15 dikali 3 berapa? 45. Nah, kalau kita jumlahkan dapat berapa? Ini 1, ini 8. Jadi jawabannya adalah 81 ya. Semoga paham ya teman-teman. Untuk nomor 9, saya beri soal simbol. Silahkan kerjakan di kolom komentar ya. Silahkan teman-teman outret dulu. Lalu hasilnya kirim ke komentar. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga teman-teman masuk PTN yang diinginkan. Satu lagi, jika teman-teman suka video ini silahkan like. Jika tidak suka silahkan dislike. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.